Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu macam-macam hadis. Sebagaimana kita mengetahui bahwa setiap kata hadis mewakili keberadaan sanad, matan, dan rawi. Sebagaimana yang telah disepakati bahwasanya hadis ialah setiap hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, maupun ketetapan. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan tiga unsur yang mewakili terbentuknya suatu hadis menyebabkan munculnya berbagai macam jenis hadis. Berbagai jenis hadis tersebut muncul antara lain disebabkan karena berbeda-bedanya karakteristik dari masing-masing unsur yang membentuk suatu hadis, utamanya dari unsur sanad. Sanad itu merupakan istilah bagi silsilah rawi hadis yang meriwayatkan suatu hadis. Dalam kajian keilmuan hadis, status masing-masing rawi merupakan salah satu aspek penting yang melatar belakangi keberadaan suatu hadis dapat diterima atau tidak. Sebab dalam sejarah perkembangannya, hadis telah melalui masa-masa di mana banyak sekali golongan-golongan yang memanfaatkan kemasyhuran hadis Nabi untuk suatu kepentingan golongan tertentu. Karenanya kecacatan serta kejanggalan sekecil apapun yang terdapat dalam diri rawi menjadi penyebab, menjadi pertimbangan penerimaan suatu hadis tersebut. Penyeleksian semacam ini bukan hanya berlaku dari segi sanad, namun juga dari segi penyeleksian semacam matannya juga. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan dengan cara bil makna oleh para sahabat. Hal ini disebabkan karena dari Nabi tidak mewajibkan kepada para sahabat untuk melafalkan hadis. Sehingga perbedaan matan hadis menjadi suatu keniscayaan. Hal ini tentunya memberikan peluang yang sangat besar akan terjadinya penyelewengan hadis-hadis Nabi. Sebab bukan tidak mungkin orang-orang yang memiliki motif-motif tertentu memanfaatkan kondisi ini untuk menyelipkan redaksi-redaksi yang mampu melemahkan hadis Nabi itu sendiri. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan suatu pergerakan besar yang membukukan hadis tepatnya sejak 1 Hijri hingga pertengahan abad kedua Hijriah, yang kemudian itu dilanjutkan dengan pembentukan suatu keilmuan tertentu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi pada abad-abad selanjutnya. Dalam fase inilah muncul suatu klaim atau keilmuan yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Dalam ilmu mustalahul hadis, ulama mengklasifikasi hadis menjadi bermacam-macam sebagaimana yang kita pernah kemukakan bahwa berbagai macam peristiwa klasifikasi daripada hadis tersebut. Baik itu berdasarkan jumlah rawinya, dalam setiap tobakohnya, hadis diklasifikasi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad,
Ada juga dari segi diterimanya atau tidaknya. Ulama membagi hadis Nabi menjadi 3 macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. 2 pertama masuk dalam kategori makbul, yaitu hadis yang mutawatir dan ahad. Sedangkan yang ketiga masuk dalam kategori mardud. Nah, ini juga bagian dari kategori makbul dan mardud ini adalah juga dari segi klasifikasi hadis itu sendiri. Nah, kita mulai membahas tentang hadis mutawatir. Mutawatir secara definisi itu disebutkan bahwa hadis mutawatir menurut bahasa adalah isim fa'il dari at-tawattur. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk memalsukan hadis tersebut. Misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan syarat hadis mutawatir itu diantaranya diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak. Hadis mutawatir tidak dibatasi dengan jumlah perawi. Oleh sebab itu, wajib mengamalkan dengannya tanpa menyelusuri para perawinya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Menurut Al-Imam Al-Baqilani, jumlah perawi tidak cukup 4. Paling sedikit 5 orang. Sedangkan menurut Imam Al-Istiqori, jumlah perawinya paling sedikit adalah 10. Pendapat lain ini yang dipilih oleh para ulama karena jumlah tersebut permulaan jumlah yang sangat banyak, yaitu 10. Kemudian syarat keduanya adalah menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol atau bersepakat untuk dusta. Misalnya Syekh Al-Halibi menjelaskan dalam kitabnya Fi Nuqati Al-Nuhjah tentang perbedaan antara kata at-tawattu dan at-tawakkuh. Kata at-tawattu dalam bahasa Arab suatu kelompok yang bersepakat untuk memalsukan hadis setelah musyawarah sehingga perkataan seorang dari mereka tidak berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan kata at-tawakkuf adalah terjadinya pemalsuan hadis tanpa musyawarah disebabkan lupa, dusta, atau disengaja untuk memalsukan hadis tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan sanad. Artinya bahwa dari syarat inilah jumlah banyak pada semua tingkatan sanad dari awal sampai akhir sanad kepada orang yang meriwayatkan baik secara qauliyah maupun fi'liyah. Akan tetapi maksud dari itu bukan semua tingkatan jumlah yang sama. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera, bukan dengan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya Syekh As-Samahi menjelaskan dalam kitab Ar-Riwayah yang diriwayatkan dengan panca indera secara yakin, bukan dengan akal. Seperti sami'na atau sami'tu, kami mendengar, ra'aina, kami telah melihat, dan semacam menggunakan panca indera. Jika tidak diriwayatkan dengan panca indera, maka bukan hadis mutawatir.
Kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mutawatir lafzi, kemudian mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir lafzi? Hadis yang dilafalkan dan maknanya mutawatir. Contoh hadisnya sebagaimana artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia akan mendapatkan tempat duduknya di api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat. Jumlahnya perawi yang banyak, bahkan lebih, terus berlanjut sampai kepada tingkatan setelahnya. Kemudian ada mutawatir maknawi. Hadis yang maknanya mutawatir dan lafaznya tidak mutawatir. Hadis ini menunjukkan satu makna yang sama dengan beberapa lafaz yang berbeda. Misalnya hadis tentang raf'ul yadaini, baidu al-hudul ar-ru'yah, dan lain sebagainya. Hadis mutawatir mengandung ilmu yang harus diyakini, mengharuskan kepada manusia untuk mempercayai dengan sepenuh hati. Seperti seorang yang tidak ragu-ragu menyaksikan dirinya. Oleh karena itu semua hadis mutawatir hukumnya diterima dan tidak perlu adanya penelitian keadaan perawinya. Ibnu Hibban sendiri dan Al-Hazimi berpendapat bahwa hadis mutawatir itu tidak ada sama sekali dengan alasan kenapa ulama ahli hadis tidak membahasnya, karena para ulama ahli hadis hanya membahas seputar yang diterima dan ditolak, hadis dari segi sanad dan matannya. Dan hadis mutawatir tidak perlu penelitian kepada semua perawinya, karena hadis mutawatir mengandung ilmu yang lurus atau yang lurus diyakini. Pendapat Ibnu Hibban dan Al-Hazimi tidak perlu ditarik kesimpulan tentang hadis mutawatir itu tidak ada. Padahal ulama ahli hadis memberikan contoh hadis man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu benar adanya, sedangkan Ibnu Shalah mengatakan hadis mutawatir itu sedikit dan jarang. Selanjutnya Ibnu Hajar pada Syarah An-Nukhbah menentang kedua pendapat yang diutarakan oleh dua tokoh tadi, yaitu Ibnu Hibban dan Al-Hazimi, yang mengatakan bahwa hadis tentang hadis mutawatir itu tidak ada, ya. Maka dijawab oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah An-Nukhbah bahwa tidak adanya hadis mutawatir yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hazimi ini, dan Ibnu Shalah juga mengatakan sedikit. Hal itu timbul karena sedikitnya penelitian tentang tingkatan-tingkatan yang banyak, keadaan perawi dan sifat-sifat perawi yang menurut kebiasaan terhindar dari bersepakat untuk dusta. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan sesungguhnya baik orang yang mengatakan hadis mutawatir itu ada dalam kategori hadis bahwasanya banyak kitab-kitab yang terkenal di kalangan ahli ilmu dari barat dan timur. Kemudian yang kedua itu ada hadis ahad. Hadis ahad ini sendiri disebutkan pembagian hadis berdasarkan jumlah rawi tiap tabaqahnya. Yang kedua ialah hadis ahad, yaitu hadis ahad secara bahasa itu ahad itu artinya jamak dari kata ahadun yang berarti satu. Adapun pengertian hadis ahad menurut istilah hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir, sebagaimana yang dikatakan bahwa suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, malam yujma surtul mutawatir, atau suatu hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir di dalamnya.
maka setiap hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi di setiap tobakoh atau di semua tobakoh, dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 rawi atau lebih ada sebelumnya sampai pada batasan mutawatir. Nah, berdasarkan jumlah rawi dalam tiap tobakoh, ulama membagi hadis ahad menjadi 3 macam, diantaranya satu adalah hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tobakohnya dan tidak sampai batas mutawatir. Sehingga para ulama fikih juga menamai hadis masyhur dengan nama hadis mustafid, yaitu suatu hadis yang mempunyai jalan terbatas lebih dari 2 dan tidak sampai pada mutawatir. Nah, kemudian yang kedua hadis aziz, yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan tobakoh. Kemudian yang ketiga hadis gharib, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian atau oleh satu orang rawi saja dari setiap tobakohnya. Nah, setelah kita memperhatikan apa yang kita bicarakan tentang macam-macam hadis itu, para ulama berbeda pendapat dalam menggunakan hadis ahad. Apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Akan tetapi sebagian dari golongan mazhab Hanafiyah menolak hadis ahad dalam masalah ammu al-balwa, seperti wudhunya orang yang menyentuh kelamin. Begitu juga dalam masalah hukum had. Sebagian golongan Malikiyah mengatakan bahwa memenangkan kias daripada hadis ahad ketika bertentangan. Padahal menurut para ulama hadis, yang benar yaitu bahwasanya hadis ahad yang mustasil, sanadnya bersambung, serta diriwayatkan oleh rawi yang adil itu diterima dalam semua hukum dan dimenangkan daripada kias. Pendapat ini didukung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para imam-imam hadis fikih dan usul fikih lainnya. Itu saja pembahasan kita pada kali ini terkait tentang macam-macam hadis. Mudah-mudahan bisa menjadi hazanah keilmuan, wawasan untuk sama-sama kita menggali lebih dalam terkait tentang hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.